Ingat sudah sepantasnya orang beriman itu menginginkan adanya Allah Ta'ala itu. Ingat kepada Allah Ta'ala, kepada setiap yang mewujud, setiap yang ada, apa aja yang ada. Apa aja ingat kepada Allah Ta'ala. Ada enak, ingat Allah Ta'ala yang buat enak. Ada sakit, ingat Allah Ta'ala yang buat sakit. Ada sehat, ingat Allah Ta'ala, semuanya seluruhnya. Apa aja ya. Nah, itu ada tauhidul af'al namanya, senantiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, ini cara jangan mati-mati lampu. Ini kebanyakan mati lampunya. Mana banyak mati lampu sama hidup? Mati lampu. Aku usahakan lah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan penjabat itu yaitu kuat yang dijadikan yang bertabur pada kalib tubuh kita. Ya, pejabat. Seluruh tubuh kita merasakan ya. Yang mendapatkan dengan dia panas dan sejuk dan umpamanya gitu ya, terasa panas ada gitu, seluruh badan kita itu. Wabikuli hasa nah ya tawakuf alama was sa'ata huwa hiya lahu ya. Dan dengan tiap-tiap pendapat itu, satu daripada yang lima itu terhenti ia atas barang yang dijadikan atau ia baginya, maka didapatkanlah segala maka didapatkan segala apa itu segala itu dengan mata, tiada dengan telinga ya. Tidak ya, penglihat ya. Didapatnya akan segala penglihat itu dengan mata, tiada dengan telinga. Dan didapat akan segala pendengar itu dengan telinga, dan pencium itu dengan hidung. Demikianlah dikata pada tiap-tiap satu daripadanya. Dan adalah tertentulah bagi tiap-tiap satu yang tersebut itu dengan dijadikan Allah Ta'ala dan dilakukan adat juga, tiada dengan makna. Adatnya begitulah ya. Kadang-kadang adanya bau tapi tak tercium hawa ya. Adatnya gitulah. Bahwa saya tiada yang mendapatkan melebihkan dengan demikian itu. Tetapi kuasa Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mendengar itu pada anggota yang lain daripada telinga, maka didengar dengan sekalian tubuhnya. Demikianlah dikatakan pada yang lainnya. Nah gitu ya. Bagaimana mendengar selain dengan kuping, Ustaz? Hah? Bagaimana mendengar selain dengan kuping? Selain dengan telinga kita ya. Bapak, kita semua sudah pernah merasakan macam ada yang manggil-manggil ya. Kan nggak dengan kuping tuh kan, dengar ya. Itu makanya orang dulu nggak pakai HP, tapi lebih tinggi dari kita. Tuan Syekhnya ditangkap Belanda sama murid nomor 1 tangan kanannya, masukkan penjara bawah tanah. Kata muridnya, Tuan, kita keluar aja mana gitu. Anak-anak murid itu kemana? Jangan, kita biar sini nggak apa-apa kan. Kalau kita keluar sini apalah payahnya. Kalau kita di sini aman, orang tuh di sana di pondok gitu akhir kita. Udah pesantren, biar aja. Kata tuan saya, murid satu nggak, aduh tapi coba ada keadaan orang kita nggak tahu. Ya, kau terserah kau lah. Aku bilang jangan, kita sini aja. Nah, ibadahlah kau sini. Penjara bawah tanah tuh kan. Nggak enak rasanya, orang nafsu ditanya, mana enak kita ini? Nafsu tanya mana enak? Bandel dia. Tinggi juga. Itu memang zaman dari dulu, dari zaman Belanda dulu pengkhianatnya banyak di Indonesia ini. Yang orang ahli kayak itu bukan mau sama Belanda tuh, Tuhan gitu. Itu penjara bawah tanah itu nggak ada guna, nggak ada apa sama orang itu tuh. Enak aja untuk mana bisa kata, mana mungkin penjara bawah tanah, nggak ada masalah sama orang itu, orang sakti dua-dua tuh. Nah, memang bilang orang sakti, padahal orang halim dua-duanya itu kan. Anggap aja keluar tuh dari tahu lah, ntar lagi keluar tuh. Keluarlah sana bahasanya, di atas bubuhan jalan.
tembaki Belanda itulah. Nggak percaya, aku bilang kan, keluar tuh. Nggak ada masalah orang itu. Orang tuh pakai bertahan di sini supaya jangan diganggu pesantren tuh itu. Jangan. Dari dulu lah pengkhianatnya udah. Kalau mau keluar itu apanya? Nah, itu tadi contohnya Pak ya. Kita pun bisa. Bisa kita coba, bisa. Tapi dia bikin masalah Pak ya. Bapak perlu tanya aja di rumah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ya Allah. Hanya kau yang mempendengarkan. Bapak mau apa, bilang lah. Sampai insya Allah saya jawab, tengok syarat kita sendiri. Udah cukup syaratnya apa belum? Terutama syarat sholat yang tinggal ya. Terus sudah selalu merakabah, terbiasa melihat perbuatan Allah Ta'ala. Itulah kajian kita pertama tuh di dalam sifat 20 itu. Wujud itu artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Maka kalau begitu sudah sepantasnya kita orang beriman ini ingat kepada Allah Ta'ala, kepada setiap yang mewujud. Kalau itu mendengarnya dah dulu ya. Ini kalau udah ngaji udah ngerti nih. Kita mendengar yang dibenarkan kan. Bukan tinggal kita lagi udah ya. Udah mulai duduk kan. Jadi bisa aja ngomonglah. Jadi kalau ngaji saya dulu gitu. Kami sama-sama kerja di Medan barusan, sama-sama naik sepeda. Kadang-kadang saya keduluan, kadang dia duluan. Kalau dia duluan saya panggil aja. Namanya si Wagimin. Ini kau cepat kali aku di belakang. Nengok deh, berhenti ada sama kami jalan. Nggak perlu teriak-teriak. Sekali lagi saya pula dulu dipanggil, saya nggak mau nengok. Padahal terasa Wagimin belakang nih. Sampai sana, sampai ke kerjaan. Aku nggak dapat, aku panggil kau boleh. Aku dengar, aku nggak mau nengok, kurang ajar kau. Udah. Maka kalau pandai kita mengkiaskannya kepada yang lain dapat kita. Oh, perlu Mas Hasan kok sok Pak datangnya dia panggil aja dari rumah. Panggil aja. Ini cobalah. Ngapain kok sibuk panggil aja dari rumah. San, kamu panggil apa nih? Hasan aja apa Abang? Bang. Nggak tenang deh itu. Ya, si Hari mungkin mengamalkan itu. Kata abang nggak bisa tidur itu. Kau panggil gitu terus nggak bisa tidur ya. Karena kita pun kalau diikutin orang nggak bisa tidur. Kan terasa telinga kita itu. Itu menjawab pertanyaan Pak Hanafi tadi. Apakah kalau nggak menurut jawab cuman dengar ya? Karena mendengar kita yang diperdengarkan. Telinga kita mendengar? Enggak. Maka kadang-kadang udah lama ngaji seperti ini pun kalau nanti saya datang ke PR-nya, ada juga yang salah lagi. Cuman itu ya. Enggak duduk-duduk. PR itu perlu supaya lengket di hati. Ini kan terima suruh Ramadan lah kita ini. Hidupin jam beker, hidupin api. Setel, jam berapa bangun? Nah, coba bilangnya. Jam 3 ya setel, jam supaya nanti bunyi dia berdering ya. Polemiknya pun dibesarkan. Nah pertanyaannya, jam 3 pada kita duluan bangun sama mendengar? Bangun. Mana sih? Mana duluan mendengar sama bangun? Bunyilah di jam 3, twin. Mana duluan mendengar sama bangun? Nggak apa-apa, kalau saya tanya jawab aja, salah dibetulkan, kalau betul, alhamdulillah. Kata Sherry bangun kan ya? Nah kalau Julkarnain tanya pasti lain nanti nih. Sudut pandangnya berbeda dia. Nah ya, makanya dia nggak saya tanya deh, biar aja sih. Mana duluan bangun sama mendengar? Bangun ya. Dua pendapat mengatakan bangun. Hah? Sama. Berarti cocok sepakat ya. Alhamdulillah. Itu yang betul jawabnya. Karena kalau kita tidak bangun tidak akan mendengar. Jadi pada duluan mendengar bangun. Dan salah lagi nih ya. Ini pada mana tuh asalnya ada aja yang salah. Iya kok salah juga. Nggak akan bisa dengar kita kalau nggak bangun. Itulah persalahan pendidikan sekolah kita dulu sama
yang kita rasakan sekarang. Dulu sekolah, suara memukul gendang telinga, maka kita mendengar. Kan itu pada sekolah dulu. Buktinya, hujan semalam. Ih, nggak dengar kok gitu petir deras ya, kata orang. Orang nggak bangun, mana dengar petir aja. Nah, itu dalil maksudnya tidak. Udah, kalau gitu, untuk apa kita kaji nih? Nah, ini contohnya nih, di keramaian ini. Boleh coba ini, di keramaian atau nggak di keramaian. Anak pisah, mana lah anak itu? Siapa nama anak kau tuh? Suci. Di keramaian entah ada acara apa. Sibuk, panggil aja dari jauh. Uci sini kau bilang. Tapi kau tengok sinyal dulu ya. La ilaha illallah. Hubungan Allah Ta'ala dulu. Masya Allah memperdengarkan panggilan. Uci. Sini kau sini. Nanti sibuk dia di mana? Mana? Nampak? Saling pandang lihat tinggal gini aja. Gak usah berteriak kau. Gak usah macam tarjan. Uci, gak usah. Tinggal gini aja. Sekarang kewalahan para orang tua, apalagi anaknya udah SMP, SMA. Nah, Samsi Nur itu, nggak usah payah Nur. Karena anak SMP, SMA lama kali pulang, kenapa? Alasannya kerja kelompok. Ini paling bahaya ini. Untuk saat sekarang tidak ada kerja kelompok. Kalaupun mau kerja kelompok di rumah ini, panggil dari rumah saya bilang. Atau dipanggil anaknya. La ilaha illallah. Panggil anaknya. Dia taksiran dia dari sekolah ke rumah 15 menit. Sampai lah. Nggak bisa tenang katanya. Nah sampai sekarang itu aja makanya. Perlu pakai HP, nggak usah. Pakai HP payah kita kan. Kadang-kadang HP ini pun ngaji awal ya kan. Masih lumayan kalau kata nomor yang Anda tuju tak dapat dihubungi, masih lumayan. Pulsa Anda tidak mencukupi gitu. Malu sendiri. Jangan dengar banyak kan. Apa udah gitu. Jadi ginilah kan. Ada pertanyaan saya dulu. Nah, ini untuk kita semua lah. Ya. Pak Nafi suka yang kayak gini kan. Ada saya tanya sama guru dulu, Tuan. Kalau satu masalah saya mau buntu saja, apalah ini. Gimana caranya? Hadirkan kali diri kau gitu. Hadirkan diri kau waktu kau ngaji itu. Ngerti paham ya? Bapak di rumah, Anda tak baca kitab, atau ada orang bertanya, atau Bapak sudah ngajar, nggak dapat jawaban, hadirkan balik waktu ngajar sekarang ini, malam Sabtu ini. Nah seperti kita berani. Alhamdulillah dapat ya. Bertawasul kepada guru. Sampai deh. Itu saya tanya si Hasan, kok saya udah dapat? Orang belum bertanya, udah ada sama saya. Kok bisa ya? Saya minta tolong Allah Ta'ala kok. Dengan semudahnya itu, Ustaz. Hah? Terjawab itu. Pertanyaan Gini ya, agak dipelan sedikit lah ya. Kalau kita hadirkan, sekarang kan ngaji nih kan. Kau hadirkan balik diri kau waktu kita ngaji kepada ini. Bisa kau bayangkan hadir. Nah, kau nanti dapat jawabannya yang kau tanya itu sekarang. Dapatlah kau jawabannya. Jadi yang kelima itu selamat ruh dan badan dan menjaga makanan. Kalau makanan nggak kita jaga, selamat badan dan roh itu yang kelima. Mustahil. Selamat badan dan roh. Udah, pertanyaan di semalam itu nggak saya jawab. Tahap apapun saya bilang. Udah Heri. Ini kaji ya, saya ulang balik ya. Bahwa saya ngaji ini jelas nyata dapat dibuktikan. Satu. Nah, jelas nyata bisa dapat dibuktikan. Buktikanlah coba. Kalau nggak kita buktikan nggak bisa. Tapi jaga hubungan dengan Allah Ta'ala ya, jangan sepele-sepele ya. Nah, jaga. Nah, yang mustahil itu dengan menjaga makanan, selamat ruh dan badan. Nggak akan selamat ruh dan badan kalau tidak kita menjaga makanan. Karena makanan itu benih amal rusaklah desa ini kepada ruh kita rusak. Itu mustahil itu.
Kalau mau selamat ruh dan badan. Pertanyaan dia semalam itu, Nari baru dapat jawabannya. Kalau nggak saya pun bingung, mana, apa, antara nanti ram. Yang dimaksud dengan makanan yang baik tadi itu harus yang zatnya. Semua, kan kita gini, zahir dan batin. Kan dalam Al-Quran sebutkan, carilah nafkah itu yang halal lagi baik. Kenapa yang halal lagi baik? Karena itulah dia, makanan itu benih amal. Kalau benihnya nggak bagus, macam amalnya rusak amal, rusaklah ruhnya pun. Harus dijaga seluruhnya, Ustaz. Jadi gini Pak Anak, saya kan udah bisa bilang, kalau kita praktiklah diri kita sendiri. Bangun tengah malam, nggak usah matikan lampu, hidup aja lampu. Kalau kipas angin nggak hidup nggak apa-apa lah ya. Nah, tengok diri kita sendiri. Habis sholat, habis ada wudhu, berkacalah sendiri. Tengok kening, tengok pelipis kanan, tengok pelipis kiri. Rasakanlah coba. Kalau udah tenang jiwa kita itu, nggak ada masalah kok. Kalau enggak, cobalah. Kalau enggak bisa cobalah baru tahu gitu. Nggak bisa. Garam itu asin, saya. Coba cerita coba asinnya. Nggak tahu, makanlah ya kan. Udah kau makan pun garam, iya asin. Macam mana asinnya? Macam mana ya? Udah. Rasakan. Si Eri penuh dengan tanda tanya. Aku kalau ngaji kemana-mana. Waktu saya bilang, kita ngaji ya, bilang sama diri masing-masing ngaji ya, supaya jangan kemana-mana. Itulah kuncinya. Termasuk yang sholat tadi itu. Supaya kita jangan melak kemana-mana, ya berikan aku kenikmatan mau sholat ini, dapatkan pula aku manfaat pada sholat yang aku kerjakan ini. Gitu. Itu kita minta luar. Jujur Ustaz, tadi yang Ustaz bilang hubungan dengan Allah yang baik gitu. Maksudnya yang sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya, dari belajar sifat 20 dari wujud itu udah tahulah kita. Ingat secara sepantas orang beriman itu menginginkan adanya Allah Ta'ala itu. Ingat kepada Allah Ta'ala, kepada setiap yang mewujud, setiap yang ada, apa aja yang ada. Apa aja ingat kepada Allah Ta'ala. Ada enak, ingat Allah Ta'ala yang buat enak. Ada sakit, ingat Allah Ta'ala yang buat sakit. Ada sehat, ingat Allah Ta'ala, semualah seluruhnya. Apa aja ya. Nah, itu ada tauhidul af'al namanya, senantiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, ini cara jangan mati-mati lampu. Ini kebanyakan mati lampunya. Mana banyak mati lampu sama hidup? Mati lampu, usahakanlah itu. Nah, nanti insya Allah dapat ya semuanya. Kalau udah dekat sama Allah Ta'ala, apalah payahnya lagi. Kita ini kan enak saling pandang, sekarang hidup lampu, matikan lampu coba. Bingung kita ya kan? Itu di pengajar itu di Darmin di komplek itu. Mati lampu. Udah sampai sekarang kita ya kok berhenti Ustaz ya? Ya, tapi gelap ini gimana? Kan kuping yang dengar deh. Ya mak, aja apa? Iya juga ya kan? Jadi gelap gulita. Dia saya bilang udah sampai sekarang aja kan? Kenapa kok berhenti Ustaz? Tapi mati lampu. Ya yang dengar kan kuping. Nah, ya udah lanjutlah. Awak pula ditantang ya kan? Udahlah. Nandainya baru sibuk ya, ketandailah kan? Kalau nggak suka sama ngaji, alhamdulillah akhirnya ya kan. Jadi makanya kalau nggak paham tanya. Begitu kita sakit, ingat kepada Allah Ta'ala menjadikan sakit. Maunya apa? Bukan gitu aja, cuma ingat aja. Mintalah sama Allah Ta'ala. Kamu menjadikan aku sakit, ya caburlah sakit di diriku nih. Tersisa aku karenanya. Kan payah kerja kita kan. Ya saya. Tapi Ustaz bilang kalau sakit nilai ibadahnya berlipat ganda. Emang iya, Bapak mau mana? Ini jawab langsung aja nih. Mau lipat ganda apa? Sembuh. Mau lipat ganda pergi ke Mitra Medika. Itu waktu kita sakit itu kerja Allah Ta'ala sakit. Kerja kita Pak udah sabarlah dengan sakit kita. Ah itu berlipat ganda lah dapat uang kita itu. Gugur dosa segala macam.
Itulah hendak kau dah hidup lampu. Tadi Julkarnain aja udah bocoran cerita sebelum ngaji cerita duluan. Kuda Gepang tuh semalam tuh berantem orang sama dia ya kan. Bakal. Jadi dunia jin pun gitu. Orang jin itu sama. Jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Yang jin Islamnya, yang jin Islamnya, yang premannya pun ada juga kok. Udah supaya kita kuat menghadapi sakit yang kita hadapin. Bahwasanya sakit ini sesuai dengan kontraknya. Mau makan obat nggak ada urusan. Sampai kontraknya habis. Kalau misalnya pakai obat lu sembuh, nah itu Allah Ta'ala kuasa namanya itu. Nah situ kita, oh inilah, ini sakit, oh ini aku kaji itu ya. Sampai sama aku ini Allah Ta'ala menjadikan sakit ini. Sembuhkanlah aku ya Allah. Jangan minta tetapkan sakit ini ya Pak ini ya. Sakit sikit aja enak. Sekutil dikuti Allah Ta'ala sikit lah kelengking aja. Macam mana kau kerja? Kelengking kau nih. Bisa kerja kau? Perhil. Dikit aja. Udah ya. Wal habaru sadik itu ya. Wal habaru sadik ala qaul nu'in hadi hama habar azza matawatir sabita ala sunatil qaum la yamsuru nu tu'mum ala alal kasjab ya. Bermula kabar yang sadik itu terbagi pula di atas dua bahagi. Kabar sadik, kabar yang benar ya. Salah satu padanya itu kabar mutawatir, sabit atas lidah beberapa kaum yang tiada dapat terupa pada mufakat mereka itu atas dustanya ya. Tak dapat terupa mufakat mereka itu akan dusta, enggak. Itulah kabar mutawatir. Kabar mutawatir itu kabar orang banyak. Dulu di Medan ini ada istana Sultan Delhi. Pada waktu pergilah ke Medan ya, ada Simpan Raja sana. Berkabar mutawatir itu cerita orang mana-mana kan. Tak usah pun ditakut lah, percayalah, semuanya banyak orang cerita di mana-mana. Bahwa majibul ilmu daruri kalimahrum bil ma'luk haliyati fil azmat nahu lima daitu bil badani nasiyah, dan yaitu kabar yang mutawatir itu mewajibkan bagi ilmu yang daruri. Itu kabar mutawatir orang banyak tadi itu mendapatkan otomatis ilmu daruri, ilmu yang paling mudah. Apa betul ada istana Delhi dulu di Medan? Nah, tanya aku masalah. Pikir kau kemana kau tanya? Di Medan ini ya? Oh iya, ilmu dari ilmu mudah aja. Nah, kemana pun tanya. Yaitu pengetahuan yang tiada berkendak kepada lain. Nggak usah tengok-tengok lagi lah. Kau nggak percaya apa ada istana Delhi dulu di apa nih? Nah, pikir kau kemana kau pergi? Masih sekitar Medan aja lah. Nggak usah tengok buku. Oh iya ya, gitu. Tuh. Kabar mutawatir itu ya. Dan usaha seperti ketahui kita dengan beberapa raja-raja yang dahulu seperti kerajaan Nabi Sulaiman dan Zulkarnain pada masa yang telah beberapa tahun dan beberapa bulan dan beberapa hari dan beberapa negeri yang jauh-jauh
seperti negeri Rom dan Sam dan Baghdad dan lainnya, maka ada segala yang tersebut itu ilmu yang putus lagi nyata adanya, tiada dapat dusta lagi ya. Yakin kali nggak ada dusta orang tuh ya, betul tuh semua itu ya. Buat ada negeri Baghdad itu mutawatir, itu nggak dibicarakan dusta tuh, benarnya itu ya. Dan bagi yang kedua, mana kata Syekh itu yang pertama tuh ya, mutawatir. Yang kedua itu mana kata Syekh wa tawaul sani habrul Rasulullah badul bil mu'jizati. Dan bagi yang kedua, habar Rasulullah yang dikuatkan dengan mukjizat. Nabi ngasihkan kabar dikuatkan dengan adanya mukjizat. Yani habar yang keluar daripada lidah Rasulullah yang menunjukkan benarnya itu dengan perkara yang mencarikan adat. Perkara mencarikan adat apa itu? Itulah mukjizat bagi adat, menunjukkan ia akan benarnya. Ia pesuruh Allah Ta'ala, itulah mukjizat itu. Wa huwa maujibu ilmi wala istidlal wal ilmi sabitu bihi yadahiyah ilmu sabita bidarurati fis sakinah wasabati. Dan yaitu habar Rasulullah itu mewajibkan bagi pengetahuan yang mengambil dalil, yakni dengan tilik pada dalil. Dan demikian itu seperti dikatanya ini habar orang yang sabit pesuruhnya dengan mukjizat. Benarnya kau Rasul, tunjukkan mukjizatnya. Mukjizatnya emang nggak apa ya, mencarikan adat nggak terbatas nggak ada, nggak bisa lah ya. Maka tiap-tiap habar yang sabit dengan mukjizat maka adalah habar sabit sadik kataan. Maka hasilnya ilmu kita akan habarnya itu dengan sadik qati'an tadi ya. Dan ilmu yang sabit dengan habar Rasulullah itu menyerupai dengan ilmu yang sabit dengan daruri pada yakinnya ya, dan pada tetapnya, yang habar Rasulullah dan habar mutawatir itu keduanya hasil yakin dan jazam dan putus, dan hanya perceraiannya antara keduanya itu bahwasanya ilmu yang hasil daripada habar Rasulullah itu yaitu tiada hasil melainkan dengan orang yang ahli istidlal. Ilmu yang hasil dengan habar mutawatir itu tiada disyaratkan baginya istidlal, enggak, dengan mudah aja itu ya. Kalau bukan Rasulnya mana ada mukjizat itu, enggak masuk di akal semuanya. Itulah mukjizat. Berapa banyak mukjizat Rasul? Banyak kali pun. Semua yang ada dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya ada sama Rasul lah ya. Itulah makanya kita syukuri kita ini. Kita nggak cuma Rasul. Para sahabat dulu jumpa sama Rasul, melihat mukjizat pun. Tapi yang beriman yang tidak kok. Bukan asal jumpa Rasul terus beriman, enggak juga. Nah, kurang macam mana lagi? Apa yang mau kalian mau, kata Nabi? Ada belah bulan, di belah Nabi bulan dari bawah aja, belah 2 bulan kan. Nah, namun yang beriman enggak. Oh iya betul juga ya. Dah gitu aja. Kita nggak jumpa Nabi, sembuh sama sahabat pun nggak jumpa, tapi bisa beriman. Itu mah dikatakan sahabat, ya Rasulullah, cuman lah orang tua nanti di akhir zaman. Bilangkan kita ini, para sahabat dulu. Kenapa kata Rasulullah? Macam mana kami ini jumpa langsung, melihat mukjizat. Pun kadang-kadang beriman dan tidak. Orang tua lebih dari kalian kata Nabi. Tanpa jumpa aku, tanpa melihat mukjizat, waktu bisa beriman. Ini kan orang iman pakai ngaji nih. Karena karena ini berapa Allah Ta'ala orang kita ngaji ini. Nah, itulah hebatnya. Jadi kalau sudah dikasih Allah Ta'ala ngaji, syukur apa tidak, Eri? Syukur alhamdulillah. Maka kalau kau syukur, kau tambah Allah Ta'ala dengan berbagai nikmat yang lain. Syukur alhamdulillah.
Makanya kalau kita mau kaji diri, renungi sendiri lah. Nggak cocok kita ngaji sini nih. Ngaji-ngaji gini nggak cocok. Tapi kan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang ya kan. Tahsillah di hati kita benar ya kau. Ya Allah kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang banyak dosa gini kok ngaji pula. Dari mana jalannya ya? Main-main di taman surga. Aku lagi saat Pak usir-usirnya. Kau siapa main sini gitu. Nah, tapi Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, kalau kita baca riwayat, seorang anak gadis menangis menjadi-jadi ya, sama jumpai Nabi Musa. Karena Musa itu terkenal dengan kalamullah. Kenapa kau kata Nabi Musa? Aku melakukan dosa, tolonglah kau mintakan sama Allah Ta'ala untuk diampunikan dosa aku. Apa dosa kau rupanya? Malu aku ceritakan itu. Tolonglah kau doa sama Allah Ta'ala supaya Allah mengampunkan dosa aku. Enggak mau aku, kata Nabi Musa. Bilang dulu dosa kau apa? Di pasar Nabi Musa bilang ya lah, bosnya aku sudah berzina. Dari hasil zina itu aku hamil. Lahir anakku cekek, anak itu mati. Marah kan tanggung-tanggung Musa ya. Tapi kau jangan nampak buka kau gitu. Kan parah kali itu kan. Tapi langsung Jibril turun. Musa, tahu nggak kau? Ada lebih parah dari ini lagi dosa. Kok marah kali kau? Lebih dari ini banyak dilakukan orang. Nabi Musa paling terkejut. Ada lebih parah dari ini? Iya. Karena tadi udah dibilangnya, aku sudah berzina. Dari hasil zina, aku hamil. Lahir anakku cekek mati. Kan parah itu kan? Tahu kau ada lebih parah dari ini? Nabi Musa paling terkejut. Apalah itu? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dosa 1000 kali itu. Gimana? Masuk aneh dengar ini ya. Bilang ngerinya, tapi orang nggak bisa pilih. Padahal dosa yang ngeri kali itu. 1000 kali lipat dari itu. Baru terkejut Nabi Musa. Makanya nanti kita tahu kita bisa bilang, jangan sama berdiri, jangan satu hidangan, jangan satu hubungan, jangan satu kedudukan bagi orang sama yang nggak sholat. Karena apa? Laknat Allah tutulah sama dia tuh, kita kena tempiasnya. Bahkan haram bersedekah kepada orang bermaksiat. Apa itu? Yang nggak sholat lah. Kan dapat pahala, Pak. Mulai merundal mati masing-masing kan. Keluarga macam mana? Keluarga pula. Kalau orang lain keluarga. Tidak sih. Keluarga. Entah adik atau kandung kemanaan semacam lah. Mau makan, lapar gitu, gimana? Nggak dikasih. Apalagi raya ada mah, kumpul kemana-kemana minta duit semua ada mah ya, masih kau sediain duit itu kan? Masih enak kalau anak-anak. Kalau macam-macam saya udah atu-atu kayak gini, yang tua-tua yang minta duit, bukan anak-anak lagi. Anak-anak enak kasih uang 5.000 baru udah, orang tua mana mau? Enggak lah gitu. Kemana halnya? Disitulah kesempatan kita cakap. Gini ya, dengar kau ya. Kalau diulang-ulang kau makan setiap hari nggak apa-apa, tapi kau sholat. Yang kau nggak sholat, kau nggak kesian. Ini nanti dari Allah Ta'ala nanti rezeki ini. Semua kita ngerasakannya. Sekarang kasih rezeki Allah Ta'ala sama kita ini, kita jagalah. Kalau aku jadulkan ke jalan kau nggak sholat di kau lah dan Allah Ta'ala. Nasi itu benci kau makan ini. Nyumpah nasi itu, nggak suka deh. Sholat lah tolong ya. Nah gitu. Kesempatan kita ngomong kali, 2 kali. Ini udah 2 kali nih ya. Makin keras lah sana. Udah 3 kali saya nampak enggak kalau ya. Itulah jadinya. Udah san. Jadi mesti ada yang kita takuti. Kalau kita sembarangan aja kasih, jangan. Nanti yang ngasih marah. Sama siapa kok kasih itu? Itu bang kita Nabi, orang nggak sholat itu musuh agama, yang meruntuhkan agama, itu kita kasih. Nanti marah yang ngasih, udah nggak bisa, nggak mana kau ini kan. Udah nggak usah jauh kan yang renungannya, santai aja. Nah, sama-sama kita ngerasakannya, kita sampai. Jadi salah satu kalau mau murah rezeki itu gitu. Salurkan rezeki Allah Ta'ala ke jalan yang diminta Allah Ta'ala gitu.
salurkan rezeki dari Allah Ta'ala ini kepada jalan yang seperti Allah Ta'ala. Yang kita salurkan kepada yang bukan perintah Allah Ta'ala. Salah kita sendiri lah. Wa amma aklun fahuwa sababul ilmi aidan wa ma sabitu minhu bilban dihati fahuwa daruri kalima kalama malam bil anna likulli azami min jazaihi wa mas sabitu bihi istidlal fahuwa kasbiyah. Dan adapun akal maka itu sebab bagi pengetahuan pula. Akal itu sebab bagi pengetahuan pula, dan barang yang sabit daripadanya dengan nyata maka yaitu dinamakanlah daruri. Nah, yang mudah ya, seperti kita mengetahui dengan bahwasanya kul itu terlebih besar daripada juz'i, dan seperti satu itu setengah daripada dua ya, itu kan. Di sekolah anak SD lagi nih, rimba kalian. Kul itu terlebih besar daripada juz'i, dan seperti satu itu setengah daripada dua, dan kurang daripada 10. Dan barang yang sabit dengan mengambil dalil, yaitu dengan nazar, berpikir, lawan akal tadi ya, maka itu dinamakanlah kisbi, usaha ya. Seperti hukumkan alam ini baharu, sebab kita melihat ia berubah-ubah. Kita hukumkan alam ini baru. Apa dalil kau? Kenapa berubah-ubah? Maka tiap-tiap yang berubah itu hukumnya baru. Itu yang biar tahu aja kau. Setiap berubah-ubah itu baru. Kalau gitu kita dia apa? Baru. Dan berubah-ubah. Nama kita pun berubah terus ya. Panggil orang nama aja, ada tuh panggil abang, nama panggil uwa ya, panggil kakek ya. Tukar terus. Terakhir nanti mendiang. Mendiang. Kalau masih baru almarhum ya, masih baru. Udah seminggu mendiang lah. Berubah terus. Masalah, ketahui olehmu bahwasanya alam itu ada kala tasawur dan ada kala tasdik. Maka mana tasawur itu mendapat kejadian suatu dengan tiada dihukumkan atasnya dengan nafi atau isbat. Seperti kita tasawurkan mana alam itu, yaitu tiap-tiap yang maujud, yang lain daripada Allah Ta'ala. Alam lah itu namanya. Apa sih alam itu? Alam itu alamat. Alamat apa? Alamat Allah Ta'ala. Maka mana tasdik itu, yaitu mendapatkan kejadian suatu serta kita hukumkan atasnya dengan nafi atau isbat. Seperti kita kata alam ini baharu dan ini bukan kodim. Nah, karena ada yang kita isbatkan, ada yang kita nafikan ya. Kita kata alam ini baharu dan ini bukan kodim, dan bahwasanya hukum itu yaitu isbatul amri wal nafsih ya, mensabitkan suatu pekerjaan atau menafikan dia. Seperti kita kata bermula alam ini baharu, pada isbatnya menetapkan isbat ya, alam ini baharu, atau alam ini bukan kodim pada nafinya. Dan bahwasanya al-hakum bil isbat wal nafi ma syar'i wa ma adati wa ma akli. Yang hukum dengan isbat itu atau dengan nafi itu ada kalanya syara, dan ada kalanya adat, dan ada kalanya akal. Maka dari karena inilah bahagi hukum itu kepada 3 bahagi. Pertamanya hukum syara, dan keduanya hukum adat, dan ketiganya hukum akli. Nah itu ya. Ngerti gak nih? Mana nih? Hukum itu kita bagi pada 3. Kadang-kadang hukum syara ya, terkadang hukum adat,
Karena hukum akli. Kayaknya Ustaz contohnya gimana? Nah, ini Kalau belum ada, salah ada. nah, kadang beradatnya kalau mendung hujan ya. Ini hujan. Ini hujan nih naganya nih. Kata kita. Kita bilang hujan pakai hukum apa itu? Hukum adat. Selalu terjadi ya Ustaz. Nah, Biasa terjadi. bisa terjadi. Makanya kita tetap kalau hujan. Hukum apa dia melakukan hujan? Hukum adat. Menurut adatnya kita kalau mendung hujan. Kalau nggak kerja, nggak makan itu ada juga dulu. Iya itu loh makanya bahaya manusia itu. Ada gitu ya. Nanti kaitannya ke sana. Makanya binasa manusia itu berpegang kepada hukum adat. Kalau nggak kerja makan apa kau? Mau kawin pulang, kau mau kasih makan apa anak orang? Hukum adat itu ya. Hukum adat. Makanya nyata kita rasakan sana. Terkadang kebalikan pula. Udah kawin malah beranak malah nggak kerja pula ada. Ada kan? Hah? Supaya apa tujuannya? Supaya jangan kita merasa kita yang menanggung anak istri kita terus rezekinya. Enggak. Ya, Eri ingat ya. Contoh yang paling mudah saya pernah bilang, bahwa saya anak muda dari hamparan Perak jual kelapa ke Berayan 50 gandeng. Udah sekian tahun bilang sama maknya, mak aku mau kawin mak. Entah apa kau cakapkan itu. Kau sendiri mengkepayahan mau kawin pula kau. Kau kemana tuh? Gak peduli kawin dia. Kalau udah ada dia kalau 50 gandeng udah kawin 2 orang deh kan. 100 gandeng lah kan. 50 gandeng aja banyak juga. Jalan deh suami istri tuh. Terus setahun anak lahir anak 1. Tambah kelapanya. Enggak 50 gandeng juga. 2 tahun lahir lagi anak 1. 2, 3, 4. Berapa kelapa di bawahnya? Segitu juga tetap. Kalau itu nyata yang ngasih rezeki siapa? Allah Ta'ala bukan awak. Rasakan masing-masing semuanya. Yang kerja di pabrik, yang kerja apa, yang jualan. Itu rasakan. Dalil mengatakan bahwa saya rezeki itu Allah Ta'ala bukan kita enggak. Makanya kalau ada orang tua bilang kalian ya memanglah nggak bisa kasih tahu, bahaya capek manding tulang sana kemari ya. Pagilah orang Melayu cakapnya bukan main ya, ngelebirnya kan main. Mana kaki jadi kepala, kepala jadi kaki itu, cuman itu nggak ada. Kalau di hatinya begitu mengatakan dia ngasih rezeki, udah murtad dia itu. Cuman untuk pengajaran boleh lah ya, capek, pikirkan sedikit kenapa. Kalau nggak bisa membantu jangan ganggu. Itu target anak aturannya. Nggak belum bisa bantu, jangan ganggu. Ini bantu nggak bisa ganggu pula, macam mana? Nah gitu ya. Berserah diri sama Allah Ta'ala. Apapun masalah yang datang sama kita. Walau dalam ngaji sekalipun, ngaji kayak gini pun, tugas saya sudah saya sampaikan. Penting kita dengar kaji ini, tak ngerti nggak apa-apa, aku sakit. Minta sama Allah Ta'ala buat paham. Dia minta sama saya nggak bisa, sebisa-bisa saya usahakan. Paling mudah macam mana caranya ya. Jadi kalau baut nggak bisa dibuka, pakai kunci pun nggak bisa dibuka, kayak macam mana kok cara ngatanya? Betul kereta ini nggak bisa dibuka, keras, udah bekarat betul dibuka pakai kunci ini nggak bisa, pakai. Nah, itu orang bengkel, dia langsung dapat jawabannya. Kalau saya tanya bingung udah tanya jawabnya itu. Pahat aja lah bisa ditanya kan, tangan udah selesai. Udah San? Bagaimana tadi? Bahwa khotibu. Bahwa hatibullah ya ta'ala ya. Itu ya? Iya. Pertama hukum syarak dan keduanya hukum adat dan ketiganya hukum akal. Maka hukum syarak itu gitu ya. Bahwa talibullah ta'ala mentakliku bil af'al, maka mukalafina bil talibul wal abahah wal wadi'u lahuma, yaitu tuntut yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf,
ada dengan talib, dan ada kalian dengan ibahah ya, dan ada kalian dengan dihantarkan bagi keduanya. Maka masuklah ke dalam taklif itu 4 perkara pula. Dalam taklif yang dituntut itu ya, ada 4 perkara pula. Hijab wajib, dan keduanya nadab sunat, dan kita tahrim haram, dan keempat makruh. Itulah hukum syara namanya ya. Jadi hukum syara itu apa? Untuk timbangan kita lah dalam kehidupan sehari-hari, apa hukumnya ini. Jadi sekarang kita ngaji ini apa hukumnya nih? Wajib. Jadi sedang melaksanakan wajib lah ini. Makanya kalau orang paham dengan ngaji, wah aku sedang melakukan ibadah wajib, ibadah paling tinggi nih, nggak ada lebih tinggi dari ini lagi. Kalau dia paham hati udah seperti itu, mau dia ngantuk lagi nih? Mau pergi mana? Enggak lah kan. Aku sudah duduk Allah Ta'ala ngaji. Ini majlis yang paling tinggi, nggak ada di atas ini lagi untuk ilmu. Karena apapun amal ibadah kita, hebatnya macam mana pun, kalau nggak ada ilmu nggak diterima. Nah, itulah hukum syara ya. Hukum syara ini untuk timbangan kita menjalankan kehidupan ini. Ini sampai silahkan kita dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.